Sabtu, pukul 23.15. Dreet. Ponselku bergetar saat mata hampir terpejam. Sebuah pesan di akun Messenger lagi dari Mas Agam. Aku terpekik senang dan tak tahan ingin melonjak girang di atas ranjang empuk jauh dari kasur busa yang biasa aku gunakan di rumah itu. Mas Agam mengirimi aku sebuah foto berupa bukti transferan menggunakan aplikasi M-Banking. Uang 20 juta yang dia kirim ke rekening karyawanku. Di bawahnya dia menulis sebuah pesan dan mungkin berharap hati seorang wanita kaya raya ini bisa semakin terjerat cinta palsunya. Sudah aku transfer, sayang. Itu bukti cinta dan keseriusanku padamu. Cepatlah pulang, betapa hatiku menjerit tak sabar ingin bertemu. Aku tak kuasa menahan tawa. Mungkin 2 hari ini dia merenung, memikirkan berbagai keuntungan yang akan dia dapat jika mengabulkan permintaanku yang aneh. Dan aku yakin tadi tangannya pasti bergetar saat akan menekan tombol oke untuk mengirim uang. Aku cukup membalas dengan kalimat singkat, "Oke, terima kasih." Setelah itu ponselku matikan. Mas Agam pasti sok membaca jawabanku yang dia kira akan lebay seperti kemarin. Mungkin juga malam ini dia tidak akan bisa tidur mengingat uang 20 juta yang melayang dan jumlah uang tabungan yang tersisa sedikit. Ah, kejamnya aku. Jangan dulu, sakit jantung, Mas. Karena Cinderella akan beraksi besok. Minggu pukul 10.30. Sejak pagi tadi aku sudah berada di salon, mempercantik diri agar penampilanku tak kalah glowing dari sang pengantin. Neva sudah kutitipkan pada ayah, Bang Rizal juga babysitter. Mereka harus belajar mengasuh Neva di sana, karena mulai hari ini aku akan membiarkan Neva tinggal di rumah ayah. Gaun berwarna merah panjang dan mahal sudah aku kenakan, rambut yang dibentuk sedemikian rupa, tas dengan branded ternama juga sepatu bagai sepatu kaca, membuat penampilanku sempurna bak seorang putri. Aku sengaja tak menggunakan jasa sopir dan memilih mengendarai sendiri mobil menuju gedung tempat pesta dilangsungkan. Area parkir sudah penuh dan dari deretan panjang itu aku melihat mobil Mas Agam sudah terparkir lebih dulu. Sebelum turun aku melirik pintu masuk gedung. Di dekat para penerima tamu, banyak orang berkumpul dengan pakaian kemeja yang hampir serupa. Salah satu dari mereka ada Mas Agam. Dia berdiri tetapi tatapan matanya tampak kosong. Dengan langkah anggun dan penuh percaya diri, aku turun dari mobil berjalan mendekati kumpulan pria berkemeja abu tua. Semua mata memandang kagum padaku. Mereka saling berbisik, kecuali Mas Agam. Dia masih saja menatap kosong taman kecil yang ada di hadapannya. Aku tahu dia pasti sedang frustasi memikirkan uang. Saat sedang mengisi buku tamu, aku mendengar dengan jelas pembicaraan teman-teman Mas Agam. "Gam, elo kenapa ngelamun aja? Tuh, ada cewek cantik nggak dilirik?" Senggol salah seorang temannya. "Gue mikirin duit." Apa? Sorry, ngomong apa barusan?" Mas Agam tergagap. "Ya elah, duit aja dipikirin. Kapan nikahnya kalau mikirin duit mulu? Tuh, ada cewek cantik, sendirian, mau elo yang deketin atau gue dulu?" Goda teman itu lagi. "Udah si Agam aja dulu, kasihan dia kagak laku-laku hahaha." Timpal temannya yang lain. Mana?" Mas Agam balik bertanya. Meski tidak menoleh, tapi aku tahu tangan teman Mas Agam tengah tertuju padaku. "Cantik banget, kan? Udah gitu dia pakai mobil mewah lagi. Perfecto bener, tuh cewek," puji salah seorang dari mereka. "Wih, asli? Mobil mana?" "Bagian gue itu, kalian pada nyingkir, biar sampai NS tampan ini yang akan meluluhkan hatinya." Mas Agam mulai berseru. "Sebel gue, kalau dia udah bawa-bawa kerjaan. Mentang-mentang kita cuma pegawai swasta." Mas Agam tertawa kencang, lalu menepuk dadanya dengan bangga. "Ya iyalah.
Gue itu nggak cuma ganteng, keren, plus ramah sama cewek, tapi kerjaan gue juga mapan dan semua cewek pasti tergila-gila. Ujar Mas Agam bangga. Semua cewek, tapi nggak laku-laku. Hahaha. Sorry, bukan nggak laku, tapi gue cuma pemilih. Mana cewek yang pantas jadi bini, mana yang cuma buat seneng-seneng doang. Ucapan Mas Agam membuat aku geram, tak sabar rasanya menjejali mulut itu dengan cabai 2 kilo, biar kebakar sekalian. Berhubung target sudah sadar, saatnya B pura-pura tidak mendengar obrolan mereka dan terus berjalan masuk di atas karpet merah yang terhampar sampai tempat pelaminan. Aku tahu Mas Agam mengikuti langkahku dari belakang bersama 2 orang temannya. Aku tetap berjalan gemulai layaknya Pragawati di atas catwalk. Aku menghampiri Riyahta yang tengah berdiri menyalami para tamu. Dalam hati aku merasa iri, kapan pernikahan seindah ini bisa aku alami. Dulu pernikahan aku dan Mas Agam berlangsung di rumah sakit, mas kawin seadanya dan tanpa cinta. Mas Agam memang sengaja mencari pendamping perempuan kampung agar bisa dia bodohi dan dijadikan babu gratis. Dia pun mengeluarkan segala cara demi memikat hatiku. Setelah gagal, dia beralih mendekati ayah yang tengah merasa risau akan penyakitnya dan takut tak berumur panjang. Kalimat dan sikapnya bisa dengan mudah menarik hati ayah yang kolot hingga mudah termakan bujuk rayu. Ayah yang sudah percaya 100% pada Mas Agam, memaksaku menerima pinangan pria yang tak aku kenal dekat. Andai Bang Rizal saat itu tinggal dekat dengan kami, tak mungkin aku mau mengikuti permintaan ayah itu. Aku bahagia saat ternyata masa koma ayah terlewati dan masih berumur panjang. Dia kembali pulih meski masih harus kontrol setiap 2 minggu sekali. Namun, semua itu tetap tidak mengubah takdir. Aku sudah terlanjur menikah dengan Mas Agam tanpa cinta. Di depan ayah, dia memperlakukanku dengan manis. Tetapi saat Mas Agam membawaku ke kota tinggal bersama Mama dan Feby, kehidupanku berubah 180 derajat. Suatu hari aku ingin bisa seperti Riyahta, menikah dengan lelaki yang dicintai dan mencintaiku sepenuh hati. Selamat ya, Riyahta. Semoga kalian berbahagia dan cepat diberi momongan. Amin, Bu. Semoga ibu juga cepat menyusul, ya. Segera diberi pria tampan, baik hati, dan soleh yang sebenar-benarnya, amin. Riyahta sengaja mengucapkan itu dengan suara cukup keras agar Mas Agam yang berdiri di belakang mendengarnya. Karyawanku ini sudah diberi pelatihan beberapa hari sebelum hari pernikahannya berlangsung. Amin. Makasih ya, Red. Kamu saya kasih cuti 1 minggu biar bisa bulan madu sepuasnya. Wah, makasih banyak ya, Bu. Mas, kenalkan ini bos aku, namanya Azila. Riyahta menyenggol suaminya. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah datang ke acara kami. Saya seneng kok. Sekali lagi selamat, ya. Aku berjalan melenggang lagi dengan anggun, turun dari pelaminan dan menuju hidangan prasmanan. Seseorang menepuk bahuku, dia Mas Agam yang menghampiri dengan kedua temannya. Zia, ini kamu, kan? Mas Agam menunjuk tangannya ke arahku. Maaf, Anda siapa, ya? Tanyaku pura-pura tak kenal. Kenal. Aku suami kamu. Ya ampun, kenapa kamu bisa secantik ini, Zi? Kalau tahu kamu kenal sama istrinya Roy, tadi kita pergi bareng aja, mana tega aku membiarkan istri pergi sendiri. Heh, istri? Bukannya Elo masih jomblo, Gam? Belum nikah, kan? Bini dari mana? Sahut temannya yang ikut berdiri bersama kami. Beneran ini bini gue. Jadi sebenarnya gue udah nikah, bro. Cuma biasalah acara sederhana aja, jadi enggak ngundang banyak orang. Terus kalau dia bini Elo,
kenapa tadi dia datang sendiri? Tanya temannya yang lain. Oh, Zia emang suka ngasih kejutan, itulah yang bikin gue tambah cinta sama dia. Iya, kan, sayang? Ya ampun, Mas. Sejak kapan kamu cinta sama aku? Untung aku enggak kejang-kejang mendengar ucapan kamu. Dahiku mengernyit, pura-pura bingung atas pertanyaannya barusan. Maaf, Anda lagi bicara dengan saya? Tanyaku lagi. Kedua teman Mas Agam tergelak dan raut wajah pria itu berubah pucat. Ya ampun, sayang. Kamu jangan bercanda, dosa, loh, enggak ngakuin suami. Udah deh, jangan bikin aku tambah gemes. Mas Agam masih tetap bergaya meyakinkan. Aku tidak boleh kalah, segala jurus harus aku tempuh demi bisa membuat laki-laki itu malu. Aduh, maaf. Tapi saya beneran gak kenal Anda. Tawa teman Mas Agam makin kencang hingga menarik mata tamu yang lain. Si Agam kelamaan jomblo jadi ngehalu. Lagian mana mungkin cewek cantik kayak gini jadi bini elo, hahaha. Lain kali ingatkan aku untuk berterima kasih pada kedua teman Mas Agam yang berhasil membuat aktingku makin memukau dan wajah Mas Agam kian memerah. Gue beneran, ini bini gue. Maaf, Anda salah orang, Pak. Saya bukan istri Bapak. Jawabanku membuat teman Mas Agam tergelak lagi. Bini hayalan kali. Hahaha, seorang Arjuna PNS bisa ditolak mentah-mentah juga ternyata. Kamu Zia, kan? Istri Mas yang dari kampung itu? Jangan mempermainkan Mas, dong. Udah cukup Mas, enggak tahan kamu giniin, Zia. Hah? Dari kampung? Ya ampun, Gam. Mukanya aja glowing gitu, enggak mungkin dia dari kampung. Masa kagak bisa ngebedain sih, mana cewek kota sama cewek kampung? Bagus, tak perlu susah bersandiwara, teman-teman Mas Agam sudah sangat membantu. Dia stres sekali, kebanyakan mikirin duit, jadi ngehalu ketinggian. Ujar temannya yang lain. Tolong temannya, diobatin, ya. Saya kasihan lihat dia. Bayangkan wajah Mas Agam yang sudah seperti kepiting rebus. Kamu, Zia, iya, kan? Ini Mas, Zia. Mas Agam suami kamu. Masa kita baru 2 hari nggak ketemu, kamu bisa lupa? Mas Agam mencengkeram bahuku keras, mengguncangkan hingga membuat tubuhku bergetar. Aduh, sakit. Tolong lepasin atau saya panggil satpam untuk menangkap Anda. Mas Agam melepaskan cengkeraman tangannya, wajah pria itu makin pucat seperti orang sakit. Jangan jantungan sekarang, Mas. Aku mohon, permainan belum berakhir. Tahan dulu jantung kamu, sayang. Aku mulai mencemaskan keadaannya. Mas yakin ini kamu Zia? Desis Mas Agam lirih. Maaf ya, Pak. Saya enggak kenal Bapak dan sama sekali tidak berniat untuk mengenal Bapak. Jadi tolong jangan mengaku sebagai suami saya lagi. Kehadiran Anda jadi merusak selera makan saya. Aku berkata sinis dengan picingan mata yang bisa meruntuhkan hatinya. Mas Agam berdiri terpaku, dia bergeming dan mulutnya menganga. Persis orang bodoh. Ops. Maafkan teman saya, Mbak. Dia lagi banyak masalah kayaknya jadi rada stres begitu. Kalau saya boleh kenalan sama, Mbak? Boleh, tapi tidak hari ini. Kepala saya mendadak sakit karena kelakuan teman Anda. Elo keterlaluan, Gam. Berhalu boleh, tapi jangan ngaku-ngaku dia bini Elo. Salah satu temannya menepuk bahu Mas Agam yang masih saja melongo. Boleh nanti saya tanya nomor HP Mbak sama Riyahta? Kebetulan saya tetangganya Riyahta. Waduh, kenapa dunia bisa sesempit ini? Bisa-bisa aku seret Riyahta juga untuk melakukan sandiwara panjang, bukan cuma di atas pelaminan tadi. Sudahlah, itu urusan nanti.
Sekarang aku sudah sangat bahagia bisa melihat wajah Mas Agam yang pucat pasi dan membeku seperti itu. Gimana, Mbak? Tanya temannya lagi yang berwajah manis. Boleh. Makasih banyak ya, Mbak. Tapi Mbak beneran masih single, kan? Dia bertanya lagi. Aku melirik Mas Agam, lalu dengan senyum penuh percaya diri aku menjawab. Single. Calon single, aku meneruskan dalam hati. Pria itu tersenyum lega dan aku memilih pamit untuk mencicipi hidangan yang lain. Satu kalimat yang aku dengar sebelum pergi menjauh. Tuh, dengerin, dia single. Dia jatah gue, Gam. Soalnya udah bisa dipastikan dia nggak mau sama Elo, yang ngaku single tapi mendadak jadi double gara-gara lihat perempuan cantik. Suara tawa mereka terdengar riuh dan aku berdoa dalam hati semoga Mas Agam tidak terkapar pingsan di tempat ini. Cepat pulang, Mas. Karena aku sudah menunggu serangan indah untuk kita nikmati bersama di rumah nanti. Setelah sedikit menikmati hidangan, aku bergegas pulang ke rumah, menghapus semua riasan dan kembali menjadi upik abu sebelum sang pangeran pulang.